Nyata ya, aman dan efektif mengatasi kasus-kasus emergency. Banyak Bu yang geger otak itu. Ada anaknya berdiri di kursi makan macam ini, ya. Berdiri macam ini, tiba-tiba kursinya jatuh ke belakang. Nah, bentur kepala, WA. Ustaz, detiknya yang mana? Cepat Bu, tengkuk. Bawa beli kanan kiri. Langsung muntah anaknya. WA lagi. Keluar darah Ustaz. Dia bilang, Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah? Berarti kalau sudah keluar darah, berarti pendarahan di otaknya sudah bersih. Bagus Bu, berhenti. Dokter Pak, mengeluarkan pendarahan otak, harus dibedah otaknya kan? Ternyata tubuh kita cerdas, nggak perlu dibedah otaknya, ditotok punggung saja, darahnya lancar. Itu cairan dari kepala itu, ya pendarahan di otaknya secara alami turun sendiri. Tidak perlu dioperasi, tidak perlu dibedah. Bisa, gegar otak bisa. Apalagi coba? Gegar otak banyak tuh Bu kasusnya. Ada lagi di jalan, naik motor pulang kerja, jatuh, bentur, ya, koma. Berani nggak Bapak Ibu nolong kalau kayak gitu? Udah koma Pak. Berani nggak Pak? Ya, nggak ada yang berani Bu, nggak ada yang berani Pak. Maka ditutupi koran sama daun pisang ya. Tutupi koran sama daun pisang, ditutup koran dan daun pisang. Akhirnya, qadarullah ada terapis tutup punggung lewat situ. Dibuka koran dan daun pisangnya. Ternyata manusia. Dia pikir gorengan kan. Manusia. Dicek nadinya masih ada, ya. Maka cepat-cepat beliau totok punggungnya, Pak. Nah, subhanallah, totok punggungnya. Nah, lalu muntah sama juga. Dari mana tadi keluar darahnya? Dari mulut dan hidungnya. Itu cara yang alami paling efektif tubuh kita mengeluarkan darah yang ada di otak dari mulut dan hidung. Sama dengan stroke yang koma, ya. Kita nonton orang yang koma itu karena stroke, totok saja Pak. Ya memang itu pertarungan nyawa, hati-hati juga. Ya kalau stroke kan bisa 6 jam golden time-nya kan. Di bawah itu dia bisa meninggal atau di atas itu dia meninggal. Ya itu pertarungannya nyawa atau 11 hari bisa juga. Ya jadi kalau yang stroke Bapak Ibu harus hati-hati karena pertarungannya nyawa. Bisa jadi begitu ditotok mati, bisa nggak? Mati. Besok masuk berita, stroke ditotok mati. Aduh, Pak, nggak ada yang belajar lagi Pak. Ya, besoknya nggak ada yang belajar lagi. Ini nanti aja ya, nanti ada gambarnya lengkap ya nanti ya. Ditutup aja dulu, ya nanti. Ya tutup aja. Ini pengantar saja ya, pengantar saya. Nanti materi lengkap ada ya, nggak usah khawatir ya. Jadi Bapak fokus ke saya saja dulu. Pengantar saya nggak semuanya dibahas ya. Pengantar itu paling ya 1 jam. Habis itu langsung praktek ya. Langsung praktek kita. Hingga kita harapkan zuhur sudah selesai. Nanti langsung praktek di rumah ya. Jadi apa tadi? Salah satunya emergency yang paling mematikan apa? Serangan jantung. Yang paling mematikan serangan jantung. Berapa menit orang bisa bertahan tidak bernapas? Coba Bapak Ibu tarik napas semua. Tahan. Berapa menit? Berapa menit? Coba terus. Yang bisa 2 hari langsung dapat sertifikat 2 gratis. Paling 5 menit ya. 5 menit ya. Tahan 5 menit bisa ya. Paling itu kan paling lama ya. Sekarang orang serangan jantung. Berarti waktu kita untuk menolongnya hanya waktu kira-kira 5 menit saja. Ini Pak yang kemarin saya cerita ya. Kejadiannya di mana itu kemarin? Di Makassar ya. Di Makassar. Kejadian di Makassar. Yes. Ya, ini kejadiannya di Makassar. Asli Pak ya, Bu ya. Jadi lagi main bulu tangkis, serangan jantung. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Apa kemarin? Tekan dada, ya. Tekan dada. Lagi main bulu tangkis, serangan jantung. Ini Pak, ya. Di lapangan bulu tangkis ada dokter jantung, profesor ahli jantung, ya.
serangan jantung tiba-tiba tidak bisa napas, langsung ditelentangkan, tekan dada malah mendelik matanya. Langsung terapis otot punggung, cepat-cepat dia bergerak, ya. Tekan apa tadi kalau jantung? Totok-totoknya apa? Tengkuk. Lalu belikat sebelah kiri. Ada di modul nanti ya, nggak usah khawatir ya. Tengkuk, belikat sebelah kiri, dalam waktu apa dia bilang? Dalam waktu hitungan detik Allah selamatkan. Nyata Pak, ya. Dalam hitungan detik Allah selamatkan. Ya, ternyata yang paling efektif untuk penanganan jantung ternyata totok punggung. Makanya titiknya harus pas. Kalau nggak pas nanti mati juga Bu ya. Nggak kena titiknya kan, ya. Ini salah satu kejadian langsung ya di lapangan bulu tangkis. Jadi kita sudah praktekkan, sudah buktikan ya bahwa dengan izin Allah ternyata ya totok punggung bisa mengatasi serangan jantung. Jadi ibu-ibu kalau ada yang serangan jantung cepat-cepat Pak, tengkuknya belikat sebelah kiri. Di masjid tiba-tiba cuma serangan jantung. Bahkan imamnya ada ya. Gimana coba? Tunggu rakaat terakhir atau tunggu sholat selesai nggak bisa juga kan? Ya mungkin kita membatalkan sholat Pak ya, cepat-cepat kita totok. Jangan WA saya Pak ya. Ustaz, ada imamnya serangan jantung. Saya lagi kasih pelatihan, jawabnya nanti sore kan? Itu Pak, cepat tengkuk belikat kiri. Bapak jawab lagi, sudah dimakamkan Ustaz. Kan 5 menit saja kan? Kira-kira kita tidak bisa bernapas, maka tindakannya harus cepat. Tengkuk belikat kiri. Kita nggak panik lagi, tidak berpikir yang lain lagi. Itu Pak dibuktikan oleh perawat di rumah sakit haji yang sudah 30 tahun bekerja di rumah sakit. Saya lihat itu Pak Ustaz, ikut pelatihan, tapi nggak pernah fokus. Tidak fokus awalnya, ya. Kapan beliau fokus otot punggung? Ketika suaminya serangan jantung. Dia perawat. Serangan jantung suaminya kan dilematis. Tekan dada atau otot punggung. Akhirnya beliau putuskan otot punggung, Pak. Saya putuskan otot punggung, Ustaz. Saya totok suami saya. Apa dia bilang? Sudah kaku rahangnya, sudah tak bisa napas, sesak dada. Lalu yang paling jelas teringat oleh dia, Pak, cirinya itu apa Ibu? Keringat gebios kayak orang mandi. Itu ciri khas Pak, serangan jantung katanya. Keringatnya kayak orang mandi, kayak orang kehujanan gitu, hujan deras gitu Pak. Ya. Lalu saya tetap buru-buru. Itu Masya Allah, dalam hitungan beberapa menit itu langsung bisa napas normal kembali, keringatnya langsung berhenti. Itu Pak. Sejak itu saat saya mulai belajar totok punggung lagi. Sudah 12 tahun Pak, ya tidak menghiraukan totok punggung. Allah berikan momen untuk belajar lagi. Kasusnya tadi suaminya serangan jantung. Jadi cepat beliau totok, dengan izin Allah selamatlah suaminya. Ternyata bukan tekan dada. Walaupun dia perawat ya, SOP-nya tekan dada ya. Tetap saja tidak dilakukan itu ya. Jadi serangan jantung insya Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Yang kedua apalagi yang paling mematikan, paling banyak penyakit yang mematikan sekarang itu stroke. Ini angka kematian tertinggi di Indonesia ya, kalau nggak salah sekarang ya. Dulu kan jantung ya. Sekarang angka kematian tertinggi stroke. Yang pertama, yang paling emergency berapa jam tadi golden time-nya? 6 jam. Jadi cepat-cepat Bapak totok tengkuknya ya. Dekat kanan kiri, tekan ginjal dulu ya. Tekan ginjal untuk apa? Untuk mengeluarkan darah dari apa nih Bu? Otak ya, biar turun. Tekan ginjal terus ya. Tekan ginjal biar turun ya. Itu menurunkan darah dari otak. Tekan ginjal lagi terus biar turun ya. Sudah mulai keluar darah baru tekan titik jantung ya. Baru belikat kanan, baru terakhir tengkuknya. Tekan lagi ginjalnya berulang. Sampai berapa lama? Ya nggak bisa dipastikan. Saya nonton emergency Pak Bu dari jam 11 sampai jam 5 baru selesai. Emergency ya, ingat ya. Kalau emergency ada batasan waktu tidak? Tidak ada. Orang sesak, asma. Udah Pak, waktunya sudah habis Pak. Belum Pak, masih sesak. Terus ya, sampai 3 jam lanjut. Ya, sampai kapan? Sampai dia merasa nyaman dan tertolong. Itu batasan waktunya sampai dia tertolong dengan izin Allah. Jadi jangan dibatasi Pak. Jangan Bapak tanya berapa menit Ustaz. Enggak ada berapa menitnya.
Pokoknya sampai nyawanya dengan izin Allah terselamatkan. Ya, karena itu emergency. Ya, kalau stroke ya total saja terus. Saya Bu masuk ruang ICU, rumah sakit di Jakarta hampir semuanya kemarin tuh Pak. Yang 3 bulan koma, 2 bulan koma, yang sudah habis 2,5 miliar di VIP ruang ICU. Itu kita totok, melotot saja deh Bu. Sudah 2 bulan, habis 2,5 miliar. Melotot saja Bu. Atau sopirnya takut Ustaz kalau ngeliat bos saya. Kenapa? Melotot. Totok mulai. Bawa pulang saja Bu. Ya. Ruang VIP, ruang ICU Pak, kita suruh pasiennya dibawa pulang. Total seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Mulai sudah bisa makan pisang, subhanallah. Mata sudah mulai normal. Ya, tidak melotot terus. Melotot saja Pak di rumah sakit 2 bulan, 2,5 miliar. Mending melotot di rumah saja Bu, gratis. Ya. Jadi kita berani mengeluarkan pasien dari ruang ICU Pak, berani insya Allah. Kenapa? Dengan izin Allah, total punggung lebih efektif dibanding obat-obatan dan alat-alat di ruang ICU. Itu Pak alasan saya. Kenapa saya berani? Karena saya sudah membuktikan. Ya, yang 2 bulan koma habis 600 juta, yang 2 bulan setengah koma habis 2,5 miliar. Ya itu di ruang ICU semua, kita suruh bawa pulang. Tapi totoknya 3 kali seminggu minimal. Saya datang ke rumahnya langsung. Ya saya bertanggung jawab kan. Yang suruh keluar saya. Saya bilang seminggu 3 kali Bu, saya ada waktu. Seminggu 3 kali Pak, Senin, Rabu, Jumat kita totok. Cek rumah sakit, alhamdulillah saya sudah normal semua. Ya. Jadi ibu bapak tidak perlu panik lagi ya kalau ada yang stroke atau jantung. Kapan ke rumah sakit Ustaz? Ke rumah sakit kalau ada yang luka gores, luka menganga. Bapak semoga tidak terjadi ya. Nah, kena gores atau kena apa gitu ya. Luka gores menganga itu baru diapain Bu? Dijahit. Nah, itu ke rumah sakit hanya untuk itu aja Pak kira-kira. Kalau bisa jahit sendiri ya nggak usah ke rumah sakit. Ya. Itu aja Pak ke rumah sakit. Kalau yang masalah lain insya Allah dengan izin Allah bisa kita atasi dengan totok punggung insya Allah. Ya. Jadi yang stroke kita nggak panik lagi, yang serangan jantung kita nggak panik, yang kejang-kejang kita nggak panik, betul tidak? Ya. Jadi nyaman saja di rumah. Bahkan Bu, saya menyuruh keluar pasien di ruang ICU Premier Hospital Jatinegara Jakarta Timur itu serangan jantung Pak. Bawa pulang. Badannya dingin semua Ustaz, sudah sakit semua ibu rasa. Bawa pulang saya bilang. Ini anaknya tanda tangan di atas meterai mungkin kan, surat pernyataan tidak bertanggung jawab dokter kan, dibawa pulang, cepat-cepat kita totok Pak, 2014 itu. Ya, totok buru-buru, Allah selamatkan. Sudah sakit semua badannya, sudah sesak napasnya, ya. Itu di ruang ICU kita suruh bawa pulang. Sebenarnya tujuannya bukan itu Pak. Tujuannya jangan sampai ada tindakan-tindakan menekan-nekan dada hingga ibunya tidak bisa ditalkinkan ketika meninggal dunia. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau dibawa pulang sambil ditotok, sambil ditalkinkan, ayo mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tujuan sebenarnya Pak. Kalau masuk ruang ICU, boleh nggak ibu bapak dampingi orang tuanya? Yakin nggak orang tua kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya? Tidak Pak. Sedang ada tindakan medis, keluarga tidak boleh masuk, betul tidak Pak? Kita nggak bisa jamin. Ya bawa saja pulang. Karena kita cinta sama ibu kita, betul tidak Bu? Bukan karena nggak tanggung jawab Pak, justru karena cinta sama ibu kita. Bawa pulang Umi, bawa pulang habis semua. Cepat, totok buru-buru sambil jalan sambil ditalkinkan. Jangan sampai terkena dada mati nanti di ruang ICU kita tidak bisa membimbing orang tua kita di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Pak tujuannya sebenarnya. Tapi dia selamat sampai hari ini. 2014. 2 tahun kemudian kakaknya serangan jantung. Masuk rumah sakit yang sama di ICU yang sama. Kata dokternya mau dipulang lagi Pak, dibawa pulang lagi Pak. Iya Pak, saya bawa pulang ya. Cepat dia bawa pulang, total lagi selamat juga kakaknya. Ya. Di ruang ICU saja Pak, ruang ICU kita berani bawa pulang pasien kita dengan izin Allah. Tapi niat utama apa tadi? Untuk membimbing. Jikalau dia meninggal dunia dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Paham Ibu ya, gitu ya? Jadi kalau ada orang tua ibu sekarang di ruang ICU, bawa pulang. Pasti tentang sama keluarganya kan?
kamu nggak sayang sama bapak, kamu nggak sayang sama ibu gitu kan. Justru karena sayang sama bapak sama ibu, saya bawa pulang sambil totok di jalan, sambil kita talkinkan. Kalau beliau tidak ada panjang umur, dengan izin Allah, beliau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu lebih utama, Pak. Ya, kita menyelamatkan akhir hayatnya, juga dengan izin Allah bisa selamat juga ternyata nyawanya. Ya. Jadi kita berani membawa pulang pasien kita di ruang ICU. Saya masuk lantai 11 ruang ICU rumah sakit jantung di Jakarta jam 10 malam. Kenapa saya berani sekarang menjamin seperti itu? Karena saya sudah membuktikan di ruang ICU pasien saya sakit jantung, serangan jantung jam 10 malam. Saya ke sana, rumah sakit harapan kita kemarin tuh, ya, lantai 11 langsung masuk, tutup hordeng, cepat-cepat, langsung kita totok buru-buru. Cek dokter besok harinya, detak jantung stabil, tensi stabil, pulang. Ya, jadi ini besok nih semua ada 40 orang ya. Ada ruang IGD di depan rumah sakit, Bu. Besok duduk di depan aja, ambil bangku duduk di depan ya. Begitu UGD belum dimasuk ICU kan, foto buru-buru Pak. Serangan jantung. Udah habis itu Bapak duduk lagi, pulang. Kan nggak sesak lagi kan? Ya. Besok lagi masuk lagi 1-2 orang, satu lagi buru-buru belikat kiri tengkuk kan? Nggak sesak pulang. 40 orang kita di sana, 1 bulan saja pasti diusir satpam. Rumah sakit sepi Pak, ya sepi Pak. Silakan buktikan. Saya masuk ruang ICU rumah sakit harapan kita, rumah sakit jantung terbesar di Indonesia, betul tidak Pak? Dan yakin betul dengan izin Allah totok punggung bisa mengatasi serangan jantung. Ya, jadi kalau semua besok kita praktek nih, semua di situ ya, ruang UGD, wow, datang totok, 1 bulan saja sepi rumah sakit itu Bu insya Allah. Ya, maka tugas Bapak Ibu sekarang menyebarkan totok punggung semaksimal mungkin, itu jihad kita Pak ya. Nggak ada kata lain Bu, itu saja yang kita harus lakukan, cepat-cepat sebarkan Pak. Kita kemarin sholat di situ ya Allah, ramai sekali Pak rumah sakit itu. Ya, ramai sekali Pak, ya Allah macam ini. Mereka nggak tahu, taunya masuk rumah sakit, kasih obat, lama-lama sembuh atau tambah parah? Tambah parah. 17 tahun berobat bukan tambah sembuh, gagal ginjal Pak. Ya. Saya bilang, saya pengen tanya dokter, kok pasien saya 17 tahun berobat bukan sembuh, malah gagal ginjal. Ini apa? Kan gitu kan? Sampai dokter olah Pak, beliau tuh dokter yang jujur, menangis kalau pasiennya datang lagi Bu. Kalau dokter lain kan pasien datang lagi senang kan? Beliau menangis Pak. Bapak datang lagi, nggak bakalan Bapak sembuh. Karena pasiennya diabetes kan? Dia tahu secara medis diabetes tidak bisa disembuhkan. Datang pasien lagi, ya Allah, saya menangis Ustaz. Pasien saya datang lagi, saya menangis. Kenapa? Ya saya yakin dia nggak sembuh. Nggak bisa sembuh. Paling kasih obat kan? Besok kasih obat lagi. Bapak ngapain kesini dalam hati dia? Dia menangis Pak, nggak ada solusi gitu. Berteriak hatinya kan? Ya. Kalau dokter sekarang enggak, kasih obat. Nggak berhasil, ganti obat. Betul tidak Pak? Ya, kalau dokter yang jujur menangis dia, Bapak ngapain ke sini? Bapak nggak bakalan sembuh dengan obat-obat ini. Ya, akhirnya datanglah tadi beliau itu kemarin ke totok punggung. Subhanallah. Itulah kata beliau, saya jadi dokter mungkin untuk belajar totok punggung. Ya, itu wasilahnya begitu. Ya, jadi apa tadi? Stroke, tidak usah panik lagi. Semua pasien saya stroke, pasien ruang ICU. Ya. Jadi kalau saya belum masuk ruang ICU, saya nggak bisa bicara macam ini, Pak. Nggak bisa membandingkan yang mana lebih efektif, betul tidak? Karena sudah mengalami langsung, jadi kita bisa membandingkan. Sampai di Ambon, Bu, rumah sakit tentara di Ambon, jam 12 malam saya berangkat ke Ambon, masuk ruang ICU di ruang rumah sakit tentara di Ambon. Ya, stroke, Ustadz dari Jakarta mau ke Ambon di pesawat stroke, ya. Mau dia balik ke Jakarta nggak bisa, kondisi kritis. Bayangkan. Saya dipanggil jam 12 malam berangkat ke Ambon, langsung berangkat 5:30 sampai di sana. Nego dengan dokter, agak lama dokter kan, dokter ini dulu. Saya bilang, Bu, kelamaan. Saya harus segera pulang juga ke Jakarta. Ibu buat pernyataan, tanda tangan di atas materai, saya pun tanda tangan di atas materai. Kasih dokternya, langsung tindakan. Itu ibu caranya. Ya, di ruang ICU kan yang berhak dokter atau keluarga? Yang finalnya dokter atau keluarga?
Yang paling menentukan dokter atau keluarga? Keluarga. Buat pernyataan, ya di atas materai, saya tanda tangan sebagai terapisnya, keluarga pun tanda tangan karena mengambil keputusan itu. Langsung tanda totok cepat-cepat, Pak. Ketemu dengan istrinya, antum masih ingat nonton Ustadz di ruang ICU? Ya ingatlah. Selesai antum totok, dokter terheran-heran, kondisinya stabil. Itu, Pak. Ya. Jadi baru dibawa ke Jakarta charter pesawat. Jadi kita membuktikan dengan izin Allah, tidak perlu panik lagi dengan totok punggung, insya Allah selesai. Sampai digigit ular berbisa, keracunan, ya. Apa logikanya, Pak? Bisa nggak dijelaskan, Bu? Digigit ular berbisa, sudah biru, sudah sengal napas, bisa diatasi dengan totok punggung. Bagaimana penjelasannya kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Bukan saya yang notok, Pak. Saya juga bingung cari penjelasannya. Yang notok satu kasus di Sulawesi. Ular yang pendek macam ini di sana ya, yang sangat berbisa mematikan, itu sudah biru. Ya. Warga di sana, Pak. Ah, kau adalah terapis totok punggung. Sampai saya tanya beliau, antum apa yang antum totok? Kan belum diajarkan, betul tidak, Pak? Belum diajarkan, tapi Allah selamatkan dengan wasilah totok punggung. Jadi, Pak, kita dapat ilmu emergensi dari anak buah kita yang menyelamatkan, ya, seorang penduduk desa di kampung yang dipatok ular berbisa, yang mematikan, yang pendek ularnya itu mematikan, ya. Itu beliau totok. Antum totok apanya? Apa kata dia? Saya general treatment, Ustaz. General treatment ternyata. Karena bisa ular mengikat darah, jadi kental, betul tidak? Betul tidak, Pak? Makin lama darah makin kental, makin biru, betul tidak, Bu? Ya. Begitu general treatment, semuanya diurai ternyata, Pak. Terurai lagi racun-racun tadi bisa ular itu, darahnya normal kembali. Subhanallah. Ini ilmu baru buat kita. Ya. Baru organ-organ utamanya, jantungnya cepat-cepat. Baru saya bilang lambungnya. Mungkin itu dari saya ya, yang organ utama itu. Tapi dari beliau ini, Pak, apa yang beliau lakukan? General treatment aja, Ustaz. General treatment ternyata logiknya tadi, bisa ular mengikat darah tadi yang jadi kental, darahnya jadi biru badan itu, ditotok ternyata dia mengurai tadi darah yang sudah kental, darahnya jadi cair kembali. Subhanallah. Masuk akal tidak, Pak? Masuk akal. Tapi bukan ilmu dari saya ya. Yang notok tadi dipatok ular berbisa bukan saya. Jangan dicoba ya. Nggak usah dicoba ya. Itu Masya Allah kasus yang luar biasa, ditemukan oleh salah satu terapis totok punggung di daerah. Dia menotok orang yang sudah dipatok ular berbisa mematikan, dengan izin Allah selamat dengan totok punggung. Itu beberapa hal ya. Apalagi, Pak, Bu, selain ini keracunan tadi ya. Yang paling banyak di daerah itu, Pak, angin duduk. Betul tidak? Atau itu apa itu namanya angin duduk, Bu? Angin duduk-duduk. Serangan jantung, ya. Dianggapnya serangan angina pectoris ya, tulisannya begini ya. Pakai V atau pakai P? Dicek lagi nanti ya. Dianggapnya serangan jantung, Pak. Itu ibu saya noto jam 11 sampai selesai jam 5 sore. Berapa jam, Pak, Bu? Jam 11 sampai jam 5 baru selesai. Break dulu sholat zuhur, makan sebentar, totok lagi. Break sholat asar, makan sebentar, totok lagi, jam 5 baru selesai. Itu sudah sesak, Pak. Dia bilang napas sudah di tenggorokan, Pak. Telepon saya 12 kali, Pak. Telepon 12 kali, coba bayangkan. Ya. Saya lagi main bulu tangkis, begitu taruh raket, ambil HP, wah, 12 kali miss call. Langsung masuk yang ke-13, langsung saya angkat. Ternyata angka 13 bukan angka kesialan, tapi angka keberkahan. Nggak ada angka sial di Islam, Pak ya. Nggak ada angka sial. Kita aja yang bikin tuh, di hotel nggak ada ya. Ruang 13 nggak ada ya. Di pesawat ada tidak, Pak? Di pesawat tidak ada ya? Tidak ada. Nyata di Islam nggak ada angka sial ya. Ya, ke-13 langsung saya angkat. Kenapa, Pak? Sesak, Ustaz. Dia bilang sesak, saya bilang langsung, Pak, ke klinik. Langsung saya taruh raket, langsung saya ke klinik. Dia datang, kondisi basah sudah bajunya. Sudah hampir tak ada napas, Pak. Ya, itu angin duduk. Totok buru-buru. Iya, udah
Apa yang kita lakukan pertama kali? Pak, sebutkan kalimat la ilaha illallah. Istighfar, Pak. Betul tidak, Pak? Siapa yang berani jamin dia selamat? Ya. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Sebut Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat-cepat. Langsung sendawa, Pak. Ingat betul kita, Pak, sendawanya 100 meter terdengar. Kayak gitu, Pak. Teman saya lari. Ada apa? Ada apa? Nggak ada apa-apa, sendawa saja. Langsung, gitu, totok buru-buru. Udah lama baru, ternyata angin sudah menekan ke jantung. Dianggapnya serangan jantung. Itu, Pak. Ya. Cirinya bagaimana? Cirinya nggak kita alami, Pak, sering kita alami itu. Cirinya malas makan, paling minum teh panas, lama-lama angin makin menekan, mulai keluar keringat dingin, napas makin pendek. Pernah nggak begitu? Pernah nggak Bapak Ibu alami macam itu? Pernah alami ya? Malas makan lagi, besok paling minum teh panas, teh manis ya. Lama-lama keringat dingin makin banyak, napas makin pendek. Pernah nggak begitu? Tidur susah kan? Akhirnya makin lama napas makin pendek, keringat makin banyak. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah begitu? Tulis surat wasiat. Atau punggung ya, Bu. Ya, Pak. Makin lama napas makin pendek kan? Keringat dingin makin banyak, makin menekan ke jantung, keringat dingin makin banyak. Cepat-cepat totok. Baru sendawa, totok lagi, sendawa, totok lagi sendawa. Mulai, Pak. Tengkuknya, jantungnya, terus lambungnya, semuanya kita totok. Kita tekan di atas panggulnya perutnya, kita tekan bagian ususnya. Ternyata lambung sudah menekan ke paru-paru, menekan ke jantung, menekan ke usus juga. Dia nggak bisa buang angin, tidak bisa sendawa. Itu, Pak, masalahnya. Ya, makin menekan ke jantung, napasnya makin pendek. Itu 5 jam saya totok, Pak. Sampai kapan? Sampai badannya hangat semua. Jangan dekat-dekat kipas angin atau AC, Pak, ya. Jangan dekat-dekat kipas angin dan AC. Dia Pak bisa masuk lagi karena belum normal. Setelah itu, Bapak kalau bisa setiap 2 jam konsumsi makanan biar perutnya tidak kosong. Biar angin tidak masuk lagi. Terus, Pak, terus sudah hangat semua kita periksa baru dia aman. Jelas ya? Kalau Bapak total 1 jam masih ada yang dingin, udah Pak, sembuh, pulang, meninggal pensiun. Kenapa? Bapak bilang udah sembuh, dia tidur, kipas angin lagi datang. Ya kan? Kita temukan pakai gitu, meninggal di kamar. Udah nggak usah, udah enak badan, ya kan? Dan belum normal gitu, udah tinggal aja nggak apa-apa. Kita tanya besok pagi gimana, mana ayah? Lagi di kamar. Dilihat Pak, qadarullah sudah meninggal. Kipasnya kencang. Ya. Jadi hindari arah kipas angin langsung ke badan, hindari AC juga yang terlalu dingin. Kalau bisa suhu ruangan saja, suhu normal saja, Pak. Tidurnya di mana? Yang ruangannya agak luas di mana biasanya, Bu? Ruang tamu. Kosongkan ruang tamu, tidur di situ. Nah, itu lebih nyaman ya. Suhu normal kan? Nggak ada angin kencang kan? Nggak ada AC kan? Nggak ada kipas angin begitu. Jelas, Pak ya? Itu pengalaman kita mengatasi angin duduk. Apalagi yang paling mematikan, kejang-kejang. Yang sering ibu panik tadi ya. Kejang-kejang atau kejang koma sama, Bu ya. Kejang-kejang dan kejang koma kita nggak usah panik. Ada Dokter Hendrik, ini di Surabaya nih ya, Dokter Hendrik, bukan saya yang menangani Pak. Dokter Hendrik di Surabaya kasih testimoni. Saya beli totok punggung, saya dari Rusia ke Indonesia. Dari Rusia ke Indonesia, di samping saya ateis. Orang Rusia ateis. Ya. Qadarullah Pak, yang Rusia ateis ini tiba-tiba kejat-kejat. Gitu Pak. Di pesawat bayangkan. Gitu di pesawat kan. Kira-kira satu pesawat panik tidak? Di samping saya katanya kan, tiba-tiba kejat-kejat. Kalau panik, tindakannya apa Bu kira-kira? Kalau ibu totok punggung, tindakannya apa? Bapak totok punggung, langsung totok atau izin dulu? Izin dulu ya. Karena beliau dokter, maka beliau berdiri menenangkan penumpang.
Beliau berdiri, saya dokter. Subhanallah. Begitu ada dokter, penumpang tenang tidak, Pak? Tenang. Tapi kalau saya yang berdiri, penumpang tenang tidak, Bu? Saya tukang totok. Gelisah penumpang, Pak. Nanti saya ditotok juga. Beliau totok langsung, beliau buka jasnya, buka dasinya, beliau totok buru-buru sambil baca ayat-ayat Allah. Itu Ibu Bapak. Ketika emergency jangan lupakan Allah. Jangan lupa sambil baca ayat-ayat Allah. Sambil kita istighfar ya, sambil suruh baca istighfar. Kalau ini nggak bisa suruh istighfar, Pak ya. Anak ateis, Pak istighfar, Pak ucapan la ilaha illallah. Masuk surga dia nanti kan. Ya. Totok terus, saya totok sekitar 10 menit kata beliau, mulai sadar. Baru berkenalan nama saya dan sebagainya. Apa tadi tindakan yang Anda lakukan pada diri saya? Oh, itu totok punggung. Maukah Anda ajarkan pada saya totok punggung? Sambil baca apa dia tadi, Ibu? Sambil baca ayat-ayat Allah, ya. Ajarkan saya totok punggung dan jangan lupa ajarkan mantra-mantranya tadi. Kurang ajar banget ya. Udah ditolong bilang mantra-mantra Al-Qur'an kan. Ya. Oh iya. Ya Allah, dalam hati beliau kan, beri hidayahmu ya Allah, ya, lembutkan hatinya ya Allah, ya. Biar terima hidayahmu. Beliau totok sambil baca mantra-mantra tadi kan. Dia baca ayat Allah sambil menotok, Pak, itu ya Allah. Orang ateis saja Ibu, Pak, itu sambil mendengar tadi ayat Allah ditotok itu menetes air matanya. Itu orang ateis, Pak. Menetes air matanya. Menetes ya Allah. Itu berarti memang kita sebenarnya dilahirkan pun dalam kondisi Islam, ya. Kan itu tauhidnya kan? Ya ternyata terpanggillah jiwanya. Subhanallah. Jadi Ibu Bapak itulah totok punggung, kemanapun kita pergi niatnya untuk berdakwah. Jadi kejang-kejang apa titiknya? Cepat tekan ginjalnya bersamaan. Ya. Totok lagi, getarkan yang kanan. Tekan lagi yang kiri, getarkan yang kiri, tekan lagi bersamaan. Ya, totok yang kanan, totok yang kiri. Ada nanti di modul, nggak usah khawatir ya. Lalu titik lambungnya masih kejang juga, baru titik jantungnya, baru titik belikat kanan, baru titik tengkuknya. Itu prosesnya. Tapi terkadang pasien kita panik. Saya Ustaz, anak saya sudah 15 tahun kejang-kejang. Obat dokter sudah dosis tinggi. Sekarang obatnya dihentikan, tapi saya langsung titik utamanya. Titiknya mana Pak langsung? Langsung titik jantungnya Ustaz. Langsung berhenti Pak kejangnya. Ya. Jadi anaknya kejang-kejang langsung titik apa tadi? Tidak sesuai SOP tapi ya. Langsung titik jantung. SOP-nya apa tadi? Tekan ginjal dulu bersamaan, tekan totok, tekan getarkan yang kanan, yang kiri, tekan lagi bergantian atau berulang ya. Totok lagi yang kanan, yang kiri, baru lambungnya, baru titik jantungnya. Biar darahnya turun dulu, tekan ginjalnya dulu itu maksudnya. Dia karena sudah sering langsung titik utama apa tadi? Jantung. Karena sudah sering Pak, tiap hari anaknya kejang-kejang. Kita totok sebentar belikat kiri, langsung berhenti. Kalau belum berhenti baru belikat kanan. Dua itu Pak dari pasien kita yang paling dia praktekkan itu. Padahal SOP-nya apa tadi? Tekan ginjalnya dulu bersamaan, totok yang kanan, yang kiri, baru ke lambungnya, baru ke jantungnya, belikat kiri, belikat kanan, baru terakhir tengkuknya. Ya, jadi ibu bapak tidak perlu panik lagi kalau anaknya kejang-kejang. Jelas ya? Kapan kita panik lagi Pak? Ini adalah alasan kita panik lagi. Ya. Setelah kejang-kejang apa? Yang paling sering terjadi keracunan tadi ya, udah ya. Asma, ada yang asma? Ada yang asma di sini? Ada yang sakit asma? Tidak ada ya? Kalau ada bisa kita nanti buat praktek. Jantung, sakit jantung ada? Jantung. Darah tinggi? Oh banyak. Darah tinggi. Apalagi? Asma ya? Asma itu keluhannya apa? Sumber masalahnya? Penyumbatan. Kata dokter bisa sembuh tidak? Asma alergi bisa sembuh tidak? Tidak bisa. Hindari pemicunya gitu ya. Hindari alergennya. Ya totok punggung insya Allah bisa sembuh. Ada orang bilang seringlah berjemur di laut atau di pantai ya. Diprotes Pak sama pasien saya. Saya bertahun-tahun asma. Tinggal di tepi pantai rumah saya. Buka pintu belakang langsung pantai. Kok tetap asma?
Dibantah sama pasien saya Pak, yang berjemur di pantai, sering-sering ke pantai, dibantah ya. Ternyata ada penyumbatan saluran paru-paru ke jantung. Itu sumber asma. Ketika kita totok saluran penyumbatannya, lancar dia secara alami, otomatis sembuh asmanya. Pelatihan di Malaysia Pak, profesor 30 tahun usianya, profesor termuda di Malaysia, ikut pelatihan kita. Nah, selesai pelatihan dia totok. Besoknya beliau testimoni. Biasanya saya kalau mau tidur, pakai apa tuh? Inhaler, Ventolin, ya semprot 2 kali paling tidak. Terus saya ditotok kemarin, malam tadi, alhamdulillah tidur nyenyak, tak pakai inhaler. Ya, jadi di Malaysia totok punggung populer juga sekarang, Masya Allah. Ya, tapi di Malaysia namanya tidak boleh totok punggung, karena punggung artinya pantat. Jadi namanya diganti Pak, rawatan tulang belakang. Yang pakai rompi totok punggung nggak boleh ke Malaysia ya. Di bandara pasti di stop imigrasi. Bapak, tunggu dulu. Apa totok punggung itu? Buka dulu jasnya, buka dulu rompinya, masukin tas ya, baru jalan imigrasi aman ya. Kalau dipakai pasti di stop imigrasi. Pengacau kan totok punggung kan? Provokatif kan totok punggung ya. Totok pantat. Tapi Pak Dr. Ahmad Ibrahim, dia buka itu totok punggung tanpa diganti. Kaget saya Ustaz, dalam sehari ribuan orang masuk. Ternyata mohon maaf Pak, kelainan seks semua. Yang masuk anggotanya, yang melambai tulang lunak semua Pak. Karena kan totok punggung artinya pantat kan, dia jadi tertarik karena totok punggung itu. Anggotanya Ustaz, tulang lunak semua. Aduh, langsung saya bubarkan. Ya, Dr. Ibrahim di Malaysia ya. Ternyata yang masuk tuh anggota-anggota gay kayak gitu kan. Orang-orang yang enggak waras bu ternyata. Karena dia bilang totok punggung, kan pantat berarti kan. Wah, macam apa nih? Mereka pengen tahu masuk grup itu, akhirnya beliau bubarkan karena ternyata salah penafsiran tadi kan. Asma titik apa tadi? Tengkuknya, lalu saluran paru-paru ke jantung. Ya. Yang terakhir, ya kita habis ini langsung praktek kan. Susah buang air kecil. Atau beser ya, kebalikannya. Setiap setengah jam pipis gitu kan ada kan? Ya. Tapi ditahan lama-lama dia nggak bisa buang air kecil. Itu gangguan apa Pak, Bu? Gangguan prostat. Biasanya usia berapa tahun? Ya, di atas 60 Pak biasanya. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa Pak? Penyumbatan lah katanya. Kata totok punggung penyumbatan. Kalau secara medis apa? Jarang bertemu Pak. Tiap hari ketemu kok di rumah. Jarang bertemu. Berarti obatnya sering-sering bertemu. Gitu ya. Ya, hubungan suami istri yang jarang. Betul itu Pak. Karena sel sperma itu, kelenjar prostat menyumbang 30% pembentukan sel sperma. Kalau tidak disalurkan, jadi penumpukan penebalan di kelenjar prostat kan? Betul Pak. Secara medis itu, ya. Tadi apa? Jarang infak. Ya, jarang bertemu, gitu ya. Maka otomatis tadi penebalan di kelenjar prostat. Pipisnya jadi tebal, daya pompanya jadi berkurang. Dia ya keluar sendiri aja tuh kadang-kadang. Jadi pengen pipis terus kan? Ya, setiap setengah jam pipis, ya. Ditotok tuh, kemarin dari Maluku Utara pasien saya Bu cerita, mana bisa tidur? Setengah jam pipis, ya. Saya cari titiknya, di mana titiknya Pak? Pas di atas panggulnya, yang paling cekung. Itu Pak. Pas di atas panggulnya yang paling cekung. 3 kali totok laporan, 2 kali totok. Alhamdulillah, kenapa? Udah nggak lagi pipis sering, tidur nyenyak. Subhanallah. Hanya 2 kali Pak. Ya. Jadi kalau prostat itu tadi karena awalnya itu. Yang mengidap rata-rata yang sering tugas luar kota atau ditugaskan oleh pemerintah.
seperti tentara. Betul tidak, Bu? 3 bulan di Papua, 3 bulan di Laos, 3 bulan di Kamboja. Itu Pak, yang banyak kena prostat rata-rata tentara. Pasien saya rata-rata Kopassus tuh, Bu. Ya Kopassus banyak kena prostat. Apa dia bilang sama saya? Disiksa musuh, saya kuat. Tapi nggak bisa buang air kecil, saya nyerah. Nggak kuat, Pak. Disiksa musuh sekejam apapun, saya tahan. Ya. Tapi nggak bisa buang air kecil, 1 hari saja. Jungkir balik, Pak. Nggak tahan. Ya. Nah, baru kita tutup. Jadi nggak usah panik, masuk UGD pasang kateter, ya, nggak usah panik. Ya. Itu dibuktikan sama pasien saya, Pak. Dia ikut pelatihan kita. Biasanya Ustaz kalau sudah macam ini nggak bisa buang air kecil, langsung saya masuk UGD pasang kateter. Terus Pak, selesai pelatihan sama Ustaz, saya totok-totok sendiri. Tek, dapat titik saya tekan. Langsung pipis, Bu. Hebat sekali Bapak. Ya. Dia kan tahu yang pegel yang mana kan? Betul tidak, Pak? Dia kan merasakan langsung, ya. Jadi saya tekan sendiri, Ustaz. Ini masih bisa tergapai, Pak, ya. Titiknya masih bisa kita capai, ya. Bisa ya, masih ya. Dengan jempol kita, ya. Jadi kalau nggak bisa buang air kecil, totok-totok sendiri aja lah. Ambil jalan. Ya. Yang bisa kita gapai itu masih bisa lah. Tapi kalau jantung bisa nggak, Pak? Bisa. Apa caranya? Pakai alat totok punggung mandiri di belakang. Itu ya. Selesai, Pak. Kemarin masalah jantung tuh termasuk Pak Samsudin di Batam. Beliau sakit jantung penyumbatan, sembuhnya dengan alat totok punggung mandiri yang beliau buat sendiri. Ada kalau di TikTok ya. Ada itu totok punggung alat mandiri kalau nggak salah ya. Nah itu ada tuh Pak. Pak Samsudin tuh Pak di Batam. Dia pikir, Bapak tinggal di mana? Ya itu lah muka kuning. Oh, itu klinik kami di situ Pak. Dia pikir nggak ada orang yang bisa totok punggung. Padahal depannya klinik totok punggung. Ya, ini gabung sekarang beliau jadi terapis totok punggung. Gabung di kliniknya Haji Irawan di Batam ya. Itu Pak. Beliau membuktikan sendiri totok mandiri sakit jantung bisa. Tapi kalau yang tadi paru-paru agak sulit ya. Tetap saja kalau bisa ajari tetangga kita atau teman kita ya. Apa tadi yang terakhir? Susah buang air kecil. Jadi ginjal ke bawah dilancarkan dulu ya sebaiknya ya. Ginjal ke bawah sampai panggul dilancarkan. Lalu sekitar panggulnya ya balik lagi ke ginjal kanan, terus lagi ke ginjal ya. Balik lagi ke panggul, terus ke ginjal. Baru ginjal kiri ya ke bawah sampai panggul, sekitar panggulnya ya. Itu aja terus Pak. Bagian-bagian yang cekung di atas panggul baru kita tekan dengan 2 jempol. Lancar dia, lancar langsung pipisnya. Yang setiap setengah jam pipis dengan izin Allah 2-3 kali totok, normal kembali pipisnya, tidak perlu dioperasi. Apa efek kalau dioperasi? Dokter beritahu tidak Pak? Kalau dioperasi dikebiri. Diberitahu tidak Bu? Diberitahu tidak Pak? Iya Pak. Dikebiri Pak. Tidak diberitahu. Itu Pak, terkadang nggak diberitahu. Tapi ada dokter yang dia memberitahu. Ada Bu ya? Dia beritahu Pak. Pak, ini kami operasi dikebiri ya Pak. Jadi tadi betul ya, dikebiri ya. Yang bahaya dia masih 50 tahun, istrinya masih produktif, pengen punya anak kan begitu kan, bahaya kan? Dikebiri, kira-kira bisa nggak punya anak? Dan dokternya kadang-kadang nggak bilang Pak. Ini buat para dokter ya. Sebaiknya diberitahu pasiennya dikebiri, tidak bisa punya keturunan lagi dan lain-lain ya. Siap tidak Pak? Nah gitu kan. Kira-kira kalau dibilang gitu siap nggak pasiennya Bu? Nggak usah. Saya totok punggung saja kalau tahu totok punggung ya. Ya. Jadi kalau bisa nggak usah dioperasi. Efeknya apa selain itu Pak? Pada pasien kita. Efeknya Bu, loss, dull. Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikendalikan. Akhirnya apa? Pakai pampers kemana-mana. Yang pakai pampers kan bayi. 60 tahun pakai pampers jadi apa? Ya. Dol Pak, pasien saya. Apa dia bilang sama saya? Saya Ustaz pakai pampers. Uang pensiun habis buat beli pampers. Itu efek operasi prostat. Tapi kan dokter nggak pernah beritahu. Sama Pak, jantung, bypass jantung. Aman saja kata dokter. Nanti Bapak kayak anak bayi lagi. Sehat. Kan begitu. Tapi nyatanya apa?
Yang kemarin saya cerita, pasien saya habis operasi jantung, Ustaz. Satu marga dengan saya meninggal. Ini habis operasi jantung. Adik saya masih koma sudah 1 bulan. Ya, itu kan nggak diberitahu. Yang diberitahu apa? Bapak diberitahu apa? Bapak bypass jantung, nanti Bapak jadi seperti anak tank, ya kan? Tapi proses bypassnya tidak diceritakan. Itu Pak, nunggu proses bypass keluarga yang di luar kira-kira tenang atau tidak tenang. Keluar dokter, dipanggil keluarganya. Keluarga ini, mohon maaf ya, kami tidak bisa menolong orang tua Bapak. Selesai. Ya, jadi aman dengan totok punggung. Prostat sekalipun insya Allah aman dengan totok punggung. Jelas ya? Cukup ya pengantar ya. Tidak semua kita berikan untuk materinya. Nanti lengkap ada di modulnya. Yang mau bertanya silakan. Sebelum kita berpisah ya di praktek ya. Ya Ustaz, silakan. Waalaikumsalam. Ya, itu tuh. Ya. Melahirkan. Bantu. Ya. Betul. Ya. Untuk turun berat badan gitu ya pertama ya. Kebanyakan kita apa tuh Pak? Diet ya. Ada diet keto. Yang paling banyak diet apa tuh? Diet mayo Pak yang paling banyak. Mayoritas gagal. Nggak kuat Ustaz. Makan itu doang, nggak boleh yang putih-putih. Gula putih nggak boleh. Nasi putih nggak boleh. Tepung nggak boleh. Betul nggak? Ya. Teman saya Pak, diet kayak gitu Bu. Udah lo serangan jantung meninggal Pak. Ya, serangan jantung pertama. Dimarahin sama kakaknya. Udah antum biasa aja. Kamu biasa aja nggak usah diet kayak gitu. Kan dia makan daging kan, segala macam kan. Tapi nggak makan nasi Pak. Ternyata lemaknya banyak juga ternyata lemaknya. Serangan jantung. Masuk itu kampus UI dia kan, di rumah sakit UI. Masih bisa pasang ring awalnya. Tapi serangan jantung kedua kebetulan meninggal. Ya. Itu diet keto yang tidak makan nasi kan? Apalagi biasanya nggak boleh makan apa lagi, Pak? Konsumsi gula gitu ya. Karbo ya karbo. Kalau saya ada pantangannya, saya nggak ada pantangan, rugi nggak ada pantangan, Pak. Rugi kita. Yang penting halalan, thayyiban, mubarokan, lezatan, wa gratisan. Itu yang penting. Jadi yang paling bagus Rasulullah makan malam terakhir sebelum sholat maghrib selesai. Itu dulu Pak. Dijalankan sunnah Rasul dulu ya. Jangan diet dulu Pak. Ya kan? Betul kan? Berarti sholat apa tadi? Makan malam terakhir sebelum sholat maghrib. Itu. Sekarang Ustadz makan terakhir jam berapa? Jam 9 Ustaz, masih makan nasi goreng misalkan. Ya kan? Misalkan ya kan? Berarti sudah nggak sesuai kan? Begitu kan? Kan begitu ya? Berarti itu, ya. Lalu aktivitas. Kalau Rasulullah selesai satu pekerjaan, sudah siap pekerjaan yang lain. Artinya apa? Banyak aktivitas. Kita banyak gerak nggak? Kan itu kan? Itu dulu kan gitu ya. Kalau kita nggak banyak gerak, ya sudah. Berarti akan overweight kan gitu. Ya, jadi tadi ajarkan apa tadi, jalankan sunnah Rasul, setelah itu baru ikhtiar yang lain. Itu aja maksudnya ya, pertama gitu ya. Baru totok punggung. Efeknya apa? Efeknya totok bagian ginjal ke bawah membersihkan usus. Nanti apa? Ini ya Pak. Efeknya pupnya lebih sering. Hasilnya apa? Anak besar berat badan itu ya. Lalu diurai perlemakan-perlemakannya. Efeknya apa? Cadangan lemak digunakan kembali oleh tubuh kita. Apa efeknya, Pak? Tidak mudah lapar. Nyambung tidak, Pak? Baru dipertahankan dengan massa otot. Apa itu? Olahraga yang seimbang, rutin. Ya. Teman saya pada 80 bisa 60. Dia bukan diet makan, tapi diet otot. Bagaimana diet otot? Lari pagi, lari sore 2 kali, 1 jam rata-rata. Pagi 1 jam, sore 1 jam. Kalau kita pagi 1 jam, sorenya pingsan. Karena belum biasa kan? Jadi dibiasakan yang ringan dulu. Oke lah, nggak kuat lari 1 jam. Saya akan biasakan 1 jam pagi, 1 jam sore, jalan dulu. Kan kita mulai dari yang ringan kan? Ya.
pagi jalan. Jangan diet makanan, Pak. Diet makanan kita turun berat badan, nanti ototnya kendor, betul nggak? Ada nggak begitu, Pak? Berat badan 80 kilo turun 60 kilo, tapi gembior, Pak. Apa itu? Lembek. Ada nggak begitu? Ya. Teman saya 80 kilo jadi 60 kilo, badannya kuat, seret, massa ototnya kenceng. Jadi tidak diet makanan, diet otot. Ya. Kita belum kuat tadi ya, lari seperti beliau, kita jalan saja dulu, 1 jam pagi, jalan santai sudah kuat, 1 jam sore jalan santai kuat, besok jalannya lebih cepat. Waktunya kan 1 jam kan, kemarin 1 jam 3 kilometer, sekarang nambah 1 jam 3 kilo, 4 kilo kan begitu kan, besok jalan lebih cepat, dapat 5 kilo, betul nggak Pak? Begitu nggak kira-kira lebih bagus? Kita kalau dia tadi nggak boleh makan nasi putih, nggak boleh makan yang putih-putih kan begitu, ya. Kalau kain putih jelas nggak boleh Pak ya. Jelas Ustaz insyaallah ya. Yang penting istiqomah itu yang susah sebenarnya. Kalau ngomongnya sih gampang, saya ngomongin gampang ya. Apakah saya bisa melakukan? Itu kan masalahnya Pak. Itu masalahnya. Kalau minta saran kita gampang, kita tinggal nyaranin saja gampang. Tapi apakah saya bisa melakukan? Kan itu masalahnya. Ya, maka saran yang pertama yang ringan-ringan saja. Pertama tadi ya makannya paling malam jam sebelum salat maghrib ya. Lalu aktivitas kita sudah banyak, tapi olahraganya tetap harus maksimal. Untuk massa otot kita tidak turun, tapi berat badan yang turun itu maksudnya. Massa otot bertambah, berat badan turun. Ya, jadi itu. Jadi yang susah itu istiqomah, yang gampang istirahat. Ya. Jadi memang harus begitu. Turun tuh berat badan itu dari 80 ke 60 Pak. Ya, tapi massa ototnya bagus. Tapi ada pasien kita yang diet macam-macam, dari 100 turun 50. Itu Pak, kulitnya kemana-mana. Hampir. Ya. Ngelihatnya menyedihkan Pak. Aduh, kamu sedih amat ngelihatnya gitu ya. Ya memang turun tapi nggak sehat Pak ternyata. Nggak sehat Pak. Ya. Kolesterol tetap ada. Kalau di olahraga ada pembakaran tidak? Ya kan? Turun berat badan, massa otot bertambah, pembakarannya ada. Jadi kolesterolnya kebakar, ada pembakaran. Kalau dia diet saja, tetap banyak Pak, kolesterolnya ada itu tetap ada walaupun dia berat badan turun. Ya. Itu kalau menurut saya. Tapi kan banyak ahli-ahli yang lain kan? Itu kita buktikan. Yang kedua setelah ditotok, Ustadz harus banyak menotok. Kenapa? Bergerak nggak kalau menotok? Dokter Ola membuktikan. Beliau dulu gemuk, Dokter Ola itu. Apa resepnya untuk turun berat badan? Sering ditotok dan sering menotok. 2 itu saja Pak. Dari totok punggung ya. Pengalaman Dokter Ola. Sering ditotok dan sering menotok. Jadi kita turun berat badan, kita sehat, betul tidak? Ya, itu yang paling sering kita lakukan itu. Lalu tadi proses persalinan, ketika sakit luar biasa, pembukaan satu atau mempercepat proses pembukaan itu ya. Bisa Pak insya Allah. Darah lancar cepat ya. Contoh waktu itu sudah dari pagi sampai sore Ustaz, baru pembukaan 2. Ya, lalu saya ditotok Pak. Langsung pembukaan 3, 4, cepat Pak. Ya, jadi membantu proses persalinan. Bahkan rasa sakitnya pun Ustaz, kalau ditotok itu, rasa sakitnya pun jauh berkurang. Jadi macam kita kasih painkiller saja itu. Ya, tapi nggak ada painkiller kan? Justru penghilang rasa sakitnya ya darah lancar, hilang langsung nyerinya. Ya, jadi sangat membantu untuk proses persalinan. Ya, bahkan untuk kesuburan juga bisa kemarin kan? Fertility, kesuburan. 17 tahun belum punya keturunan, insya Allah bisa. Syaratnya cuma 1 Pak. Sudah punya suami. Bahaya loh punya suami kan? Cukup Ustaz ya. Karena saya punya pengalaman itu, pasien saya cerita, ayah saya Ustaz usia 80 tahun tapi sehat walafiat. Makan gula putih sebulan bukan setengah kilo, 15 kilo. Oh bisa? Karena hobinya gue sepeda. Pulang kampung Jakarta Cirebon naik sepeda. Sehat Pak. 80 tahun pulang kampung naik sepeda. Konsumsi gula putih setiap bulan 15 kilo. Naik sepeda 100 kilo tiap hari. 20 kilo berhenti buat teh manis, 3 sendok minum. Kira-kira goes lagi kebakar tidak? Dia nggak konsumsi gula putih, kira-kira kena livernya nggak? Ya kan?
Goes lagi 10-20 kilo, berhenti lagi, minum lagi teh manis untuk energi kan? Goes lagi 20 kilo, 100 kilo, 5 kali minum teh manis 3 sendok, ada nggak setengah kilo Bu? Coba dihitung. Ibu-ibu biasanya hafal kan? Ada kira-kira kan? Mungkin lebih lah ya, 3 sendok, mungkin 2 gelas kan? 20 kilo 2 gelas, berarti 6 sendok setiap berhenti. Kali 5 tadi 30 sendok, ada nggak setengah kilo Bu? Ada kira-kira. Sehat nggak kalau begitu Pak? Sehat. Yang penting seimbang. Bukan dipantang ya. Yang penting seimbang. Nggak boleh nasi putih. Nanti petani bangkrut semua. Yang penting seimbang. Itu yang dilakukan oleh pasien-pasien kita. Ada Pak yang 72 tahun pasien saya, ini yang saya dapat ilmu dari pasien saya. 72 tahun tidak keriput, hampir tidak ada penyumbatan di punggungnya. PNS biasa beliau. Pensiunan biasa. Bukan ahli gizi. Bukan profesor doktor, bukan Pak. PNS biasa. Saya tatap beliau, tidak ada polisi tidurnya. Langsung sedikit paru-paru, ya, karena beliau ya lari, ya, seminggu 3 kali, totok, ya, ternyata apa dari resepnya? Saya Ustaz makan biasa-biasa saja, di warung Padang makan rendang dan lain-lain. Besok lari 1 jam, lari Bu dia, jaraknya 8 km. Bayangkan Pak, usia 70 tahun lebih bisa lari 8 km waktu 1 jam. Bapak silakan nanti lari 1 jam 8 kilo, jangan lupa di belakang ambulan Pak ya. Masuk ambulan. Silakan dicoba Pak. Ini rumus-rumus sederhana dari pasien saya Pak. Bukan orang hebat, orang biasa saja, pegawai negeri biasa, tapi dia istiqomah. Makan rendang biasa, makan nasi biasa di warung Padang. Besok lari 8 kilo, kira-kira terbakar tidak? Besok makan lagi biasa, ya, warung Padang makan guling, ya, atau di Malang makan apalah gitu kan. Besok lari 8 kilo, ada nggak pembakaran lagi Pak? Seimbang tidak? Itu resep yang paling hebat dari pasien saya. Pegawai negeri biasa, pensiunan usia 70 tahun, hampir tidak ada penyumbatan di tubuhnya. Dia bilang, Bapak pasien paling sehat yang pernah saya temukan. Apa Pak rahasianya? Itu Pak tadi Pak, lari 8 kilo, berarti kalau seminggu 3 kali, sehari lari, sehari tidak. Besok lari lagi, besok berhenti. Besok lari lagi, besok istirahat. Itu Pak ya. Seminggu 3 kali kan, berarti 2 hari sekali Pak. Tapi istiqomah. Ternyata kuncinya istiqomah. Itu kan teori terus Pak. Ya, tapi nggak istiqomah, teori terus kita. Ya, tapi nggak pernah melakukan secara istiqomah. Yang simpel itu sajalah. Ya, 2 hari sekali 8 kilo jalan, mungkin waktu pertama 2 jam, ya kan bisa kan? Tapi saya berusaha, pokoknya 8 kilo saya cari. Wah, 2 jam Ustaz dapatnya, nggak apa-apa. Besok istirahat dulu, ditotok biar enteng. Jalan lagi besok, lari lagi pelan-pelan. 8 kilo, wah lumayan, 1,5 jam gitu kan. Betul nggak Pak? Yang penting kan istiqomah. Ya totok lagi, biar besok nggak sakit badan. Kalau Bapak olahraga badan pada sakit, itu langsung ditotok, besok insya Allah hilang sakitnya. Kan begitu Pak. Kita jarang olahraga, lalu olahraga, habis olahraga besok badan enteng atau remuk? Langsung cepat-cepat ditotok Pak, insya Allah langsung enteng. Jelas ya? Jalan lagi 8 kilo, lari santai dulu lah 8 kilo. Tapi 8 kilo karena kita mengejar target tadi. Tapi waktu bisa 2 jam ya, kalau mau dirubah kayak gitu, silakan. Pokoknya yang nyaman Bapak Ibu lakukanlah dari yang mulai paling rendah dulu. Jangan dipaksa langsung 8 kilo misalkan, yang dipaksa langsung 1 jam ya, bisa jadi setengah jam dulu tiap hari gitu ya, jelas ya. Itu kira-kira yang disampaikan, waktu sudah habis ya. Kita langsung praktek. Yang bapak-bapak tetap di sini, yang ibu-ibu di mana? Di musola. Silakan ibu-ibu di musola gabung. Yang bapak-bapak ada berapa orang? Bawa minyaknya ya. Bawa minyak ya. Ya. Minyak zaitun boleh, minyak bekas goreng boleh. Baik, terima kasih sahabat Apung semua.